Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korul Amri dari Ilmu Komunikasi 04. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal yang dibimbing oleh dosen Bapak Aryo Kusuma Aji. Sebelumnya perkenalkan nama saya nama saya Korul Amri dengan NPM 234101156. Untuk berikutnya, di sini saya akan membawakan materi manajemen konflik dan mengelola dalam hubungan. Yang ada pengertian konflik. Konflik adalah situasi di mana dua atau lebih pihak memiliki tujuan, nilai, atau kepentingan yang saling bertentangan dan tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Dalam komunikasi interpersonal, konflik dapat timbul dari perbedaan pendapat, pengalaman, nilai, dan tujuan antar individu. Poin yang kedua, ada dampak konflik. Konflik dapat memiliki dampak negatif dan positif terhadap hubungan interpersonal. Dampak negatif meliputi menimbulkan ketegangan dan perasaan tidak enak, ada menghambat komunikasi efektif, membawa organisasi ke arah disintegrasi. Keempat, ada menyebabkan ketidakstabilan emosi. Dan terakhir, menghambat kerjasama antar individu. Poin yang ketiga, pendekatan manajemen konflik. Pendekatan manajemen konflik sendiri terbagi jadi 4 poin. Poin yang pertama, active listening. Active listening yang berarti meningkatkan komunikasi dengan mendengarkan secara aktif dan memahami perspektif lain. Poin yang kedua, ada open communication. Apa itu open communication? Open communication meningkatkan komunikasi dengan berbicara secara langsung, terbuka, dan jujur. Poin yang ketiga, ada nonverbal communication, meningkatkan komunikasi dengan menggunakan nonverbal seperti ekspresi wajah dan postur tubuh. Poin yang keempat, conflict resolution. Conflict resolution atau bisa disebut menyelesaikan konflik dengan menggunakan cara yang hormat dan efektif. Ada poin yang keempat, itu gaya manajemen konflik. Gaya manajemen konflik terbagi menjadi 3. Yang pertama, menghindari konflik dan tidak menghadapinya. Yang kedua, ada gaya destruktif, menggunakan kekerasan, paksaan, atau ancaman untuk menyelesaikan konflik. Yang ketiga, ada gaya konstruktif, menggunakan negosiasi dan kompromi untuk menyelesaikan konflik. Terus poin berikutnya ada poin kelima, dan ini menjadi poin terakhir dari materi ini ya. Itu ada manfaat manajemen konflik. Manfaat manajemen konflik tersendiri terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, menimbulkan kreativitas. Konflik dapat menjadi stimulasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Poin yang kedua, menimbulkan perubahan positif. Konflik dapat membantu dalam menghadapi perubahan dan meningkatkan kemampuan adaptasi. Poin yang ketiga, meningkatkan komunikasi. Manajemen konflik yang efektif dapat meningkatkan komunikasi antar individu. Ini yang terakhir, contohnya. Contoh manajemen konflik. Contoh manajemen konflik yang efektif dapat dilihat dalam berbagai situasi. Di sini saya akan memberikan 3 contoh ya. Yang pertama, ada konflik nilai, menggunakan cara yang hormat untuk menyelesaikan konflik nilai. Yang ketiga, ada konflik tujuan, menggunakan cara yang kompromi untuk menyelesaikan konflik dan tujuan. Yang ketiga atau yang terakhir, konflik komunikasi. Konflik komunikasi menggunakan cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik komunikasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada salah kata atau kekurangan dari materi saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.